apa sebenarnya kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Ba'alawi dari Ubaidillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi katakanlah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi Rhoma Irama semakin dalam ya membahas klan daripada Habaib Ba'alawi. Bukan klan, lebih tepatnya keturunan ya. Jadi fakar filologi, ini fakar apa filologi ini? Klan Ba'alawi tidak tersambung ke Rasulullah SAW dan klan Hadramaut tersambung ke Sam anak Nabi Nuh. Jadi Profesor Menachem Ali membahas nasab para Habib di Indonesia berawal dari Ubaidillah dengan Bang Haji Rhoma Irama. Mari kita lihat videonya teman-teman. What is philology? Secara sederhana, Oke, apa itu filologi? studi yang berkaitan dengan manuskrip. Kalau bicara manuskrip, itu tulisan tangan, dan tentu saja itu lahir dalam konteks zamannya. Apakah teks Quran itu terkonfirmasi sebagai teks yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup? Jawabannya bisa. Karena salah satu bukti manuskrip Quran yang lama yang sampai kepada kita itu abad ke-7 Masehi yang sekarang tersimpan di Museum Birmingham. Itulah sebabnya manuskrip Quran dianggap sebagai Quranic Manuscript of Birmingham. Disitulah filologi punya peran. Apa sebenarnya kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Ba'alawi dari Ubaidillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi katakanlah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doctrina Jacobi. Ya. Naskah atau manuskrip itu para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu Ho Prophetes Sarakenorum, seorang nabi dari kalangan Saracen. Jadi tokoh ini memang ada, bukan tokoh dongeng. Dalam masalah nasab Rhoma terus mengulik ya. Ada manuskrip eksternalnya, dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini. Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi, berdasarkan manuskrip memang zong, tidak ada. Itu baru eksis pada dokumen belakangan abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Prof, antum pernah saya lihat berbicara tentang masalah Hadramaut. Hadramaut dari dimana ini asal daripada orang-orang Yaman.
apakah ini ada di dalam manuskrip atau apa istilahnya tadi dan filolog tentang bangsa Hadramaut ini? Apakah benar istilah Hadramaut itu sudah tercantum pada dokumen yang paling kuno? Jawabannya iya. Pertama, kita bisa rujuk pada dokumen yang berbahasa Ibrani. Itu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi. Kita bisa baca dari Sefer Bereshit yang sekarang tersimpan manuskripnya di Israel. Itu disebut bukan dengan istilah Hadramaut, tapi Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar sama dengan Hadar. Maut Mavet. Artinya mati. Jadi yang datang ke situ pasti mati. Dan Padahal itu yang kemarin arti mati harfiahnya. juga ya. Indonesia pasti mati juga ya. Bagaimana? Jadi itu dari bahasa Semitik, Dirosah Samia atau Semitic languages ketemu tercantum pada dokumen Sefer Bereshit abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sementara dalam dokumen lain dalam bahasa Latin ataupun Yunani itu kita bisa baca pada tulisan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang namanya Geographia dan itu mencantumkan nama kawasan yang sebetulnya itu diambil dari nama tokoh yang ditulis di situ Hadramonitai. Itu kapan beliau menulis? Kalau ditulisnya kita bisa ambil rentang waktu kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ternyata dia lahir tahun 100 Masehi. Sedangkan dia meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Tapi apakah ini keturunan Ismail? Bukan. Hadramaut atau Hazar Mavet atau Hadramonitai itu keturunan nyambungnya ke Kahtan. Kahtan itu keturunan Sem. Bukan keturunan Ibrahim, apalagi keturunan Ismail. Salah seorang anak Nabi Nuh ya. Salah seorang anak Nabi Nuh. Dalam bahasa Ibrani menjadi Yoktan. Ini Masya Allah. Jadi otomatis nggak terkait dengan Nabi Muhammad SAW dong? Ya, tidak terkait. Kalau kita berkata misalnya ya, apakah betul Ilyas sebagai seorang tokoh itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Dokumen apa? Dokumen Islam? Oke, silakan hadirkan dokumennya. Misalnya kita lihat Tarikh At-Tabari. Muhammad keturunan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, apakah nyambung nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ilyas? Apakah tokoh ini ada Ilyas ini dalam dokumen? Jawabannya iya. Dokumen apa? Claudius Ptolemy yang menulis buku Geographia, di situ menyebutnya Iolisite dari nama Ilyas yang mengalami Helenisasi. Dan itu sampai sekarang tercantum dokumen itu. Kalau ini dianggap apakah ini tokoh ini historis, ada, hadirkan dokumennya. Kalau tidak bisa, silakan itu menjadi keyakinan kelompok dan keyakinan pribadi. Dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan bahasa surga. Nah, ini Roma Irama ngundang ahli filologi ya dari profesor ya kan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan kalian tanggapi sendiri teman-teman mengenai makin hari Roma Irama ini makin menjadi teman-teman semua ya. Nauzubillahi min zalik. Ya biarkan sajalah dia yang membuat ya kan. Dia yang bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.